Baik, perkenalkan nama saya Helmin Septining Sigule dengan nomor induk mahasiswa 2892450138 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang manajemen sumber daya manusia sebagai tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dari dosen pengampu Bapak Dr. Ir. Sugeng Prayatno SH, SEMM. Nah, langsung saja pada materinya. Kebetulan pada video kali ini saya akan mempresentasikan pertemuan yang pertama. Nah, manajemen sumber daya manusia ini adalah bagian dari manajemen yang berfokus pada bagaimana sebuah organisasi tersebut mengelola orang-orang atau karyawan agar dapat bekerja secara efektif, efisien, dan produktif guna mencapai tujuan perusahaan. Secara sederhana, manajemen sumber daya manusia ini adalah cara mengatur tenaga kerja mulai dari perekrutan hingga pengembangan mereka. Manajemen sumber daya manusia ini meliputi beberapa bagian-bagian, yaitu yang pertama planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, directing atau pengarahan, controlling atau pengendalian. Manajemen sumber daya manusia ini juga mencakup beberapa aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan tenaga kerja atau beberapa orang yang dibutuhkan, rekrutmen dan seleksi, mencari dan memilih karyawan, pelatihan dan pengembangan atau meningkatkan kemampuan, penilaian kinerja atau evaluasi kerja karyawan, kompensasi dan kesejahteraan, gaji, bonus, dan fasilitas. Terakhir yaitu hubungan kerja komunikasi antara karyawan dan perusahaan. Nah, mengapa sumber daya manusia itu harus dikelola? Dan di bawah ini ada 3 alasan mengapa SDM itu harus dikelola. Yang pertama, saat ini kita sangat menyadari bahwa sumber daya manusia itu merupakan masalah perusahaan yang paling penting. Mengapa? Karena sumber daya manusia ini menyebabkan sumber daya yang lain, misalnya bahan mentah, alat-alat kerja, mesin produksi, uang dan lingkungan kerja dalam perusahaan dapat berfungsi atau bisa dijalankan. Alasan yang kedua yaitu menganalisis faktor-faktor eksternal yang dapat menghambat pencapaian tujuan strategis. Sedangkan alasan yang ketiga yaitu melalui MSDM ini mengharuskan manajer atau pimpinan menemukan cara terbaik dalam mendayagunakan orang-orang yang ada dalam lingkungan perusahaannya agar tujuan-tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Nah, inilah beberapa alasan mengapa sumber daya manusia itu harus dikelola. Ada 3 alasannya. Lanjut, kegiatan MSDM yang spesifik dari masing-masing fungsi manajemen. Nah, di bawah ini ada beberapa fungsi manajemen dan disertai dengan spesifik dari masing-masing atau bagian dari fungsi tersebut. Yang pertama masuk pada perencanaan, yaitu menentukan tujuan standar, menetapkan sistem dan prosedur, menetapkan rencana atau proyeksi untuk masa depan. Berikutnya ada pengorganisasian, di mana pengorganisasian ini memberikan tugas khusus kepada setiap sumber daya manusia, membangun divisi atau departemen, mendelegasikan wewenang kepada SDM, serta menetapkan analisis pekerjaan atau analisis jabatan, membangun komunikasi, serta mengkoordinasikan kerja antara atasan dengan bawahan. Berikutnya ada manajemen staf. Manajemen staf ini yaitu menetapkan jenis atau tipe SDM yang akan dipekerjakan, merekrut calon karyawan, mengevaluasi kinerja, mengembangkan karyawan, melatih, dan mendidik karyawan. Itulah tugas dari manajemen staff.
Sedangkan kepemimpinan ini yaitu mengupayakan agar orang lain dapat menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, serta meningkatkan semangat kerja memotivasi kerja karyawan. Lanjut, ada pengendalian, di mana pengendalian ini bertugas untuk menetapkan standar pencapaian hasil atau target kerja, menetapkan standar mutu, melakukan review atas hasil kerja, melakukan tindakan perbaikan sesuai kebutuhan. Dan ada yang terakhir yaitu fungsi yang terakhir pengawasan, di mana pengawasan ini melakukan audit terhadap kemungkinan adanya ketidakcocokan dalam pelaksanaan ataupun sistem prosedur yang berlaku sehingga menimbulkan risiko yang tidak baik bagi perusahaan di masa depan. Satu lagi tadi. Nah, ada istilah-istilah yang digunakan manajemen sumber daya manusia ini. Nah, ada beberapa istilah-istilahnya. Yang pertama yaitu manajemen sumber daya insani, berikutnya manajemen personalia, berikutnya manajemen kepegawaian, manajemen perburuhan, manajemen tenaga kerja, administrasi personalia, administrasi kepegawaian, serta hubungan industri. Nah, inilah beberapa istilah yang digunakan dalam sumber daya manusia. Nah, ada beberapa di sini. Lanjut, ada personalia, HRD, dan HRM. Ketiganya ada perbedaannya. Yang pertama, personalia itu kegiatan pengelolaan sumber daya manusia yang lebih fokus pada hal-hal yang bersifat administratif, yang mengatur hubungan kerja antara employer dan employee sebagai salah satu sumber daya yang dimiliki organisasi. Nah, aktivitas ini paling intens yang dilakukan oleh bagian personalia biasanya adalah rekrutmen yang memiliki fungsi untuk melakukan proses dokumentasi, pengelolaan, serta proses kepegawaian terkait langsung dengan tahapan seleksi, pengangkatan, dan penempatan serta pemberhentian PHK. Yang kedua ada Human Resource Development atau HRD, berfungsi lebih luas dari personal manajemen, meliputi proses fungsi perencanaan strategis tenaga kerja atau hire planning, hire budgeting, assessment, requirement, dan selection, hearing, dan termination, career development, organization development, performance performance management, industrial relation, pension training, dan sistem development, serta seringkali melibatkan fungsi general affairs di dalamnya. Dengan demikian, HRD adalah pengelolaan sumber daya manusia yang lebih fokus pada hal-hal yang berhubungan pengembangan sumber daya manusia sebagai salah satu sumber daya penting yang dimiliki organisasi. Nah, di sini ada Human Resource Management. Human Resource Management adalah kegiatan pengelolaan sumber daya manusia yang secara holistik merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengendalikan sumber daya manusia sebagai aset yang dianggap lebih penting dibandingkan sumber daya lainnya. Semua aktivitas dan subsistem manajemen SDM ini diperhatikan secara proporsional sesuai dengan strategi organisasi. Nah, di sini ada konsep manajemen sumber daya manusia. Penerapan fungsi manajemen sumber daya manusia terbagi dua, yaitu secara makro dan secara mikro. Nah, secara makro ini fungsi-fungsi pokok manajemen umum seperti fungsi manajerial. Nah, ini dilakukan oleh badan-badan pemerintah yang diserahi tugas dalam pengelolaan sumber daya manusia seperti DEP, tenaga kerja. Dan fungsi manajemen yang kedua, manajemen sumber daya manusia yang kedua yaitu secara mikro. Fungsi-fungsi ini secara fungsi operasional berbagai masalah sebelum masalah itu muncul.
Nah, di sini ada tujuan manajemen sumber daya manusia. Nah, tujuan manajemen sumber daya manusia ini adalah untuk mengelola tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif, efisien, dan produktif, sehingga tujuan organisasi tercapai. Nah, secara lebih rinci, ada beberapa tujuan manajemen sumber daya manusia yang meliputi yang pertama, meningkatkan kinerja karyawan, mengembangkan kemampuan dan keterampilan karyawan agar bekerja lebih optimal, mencapai tujuan organisasi di mana eh, memastikan semua tenaga kerja berkontribusi dalam mencapai target perusahaan. Berikutnya ada mengelola tenaga kerja secara efisien, yaitu menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat, the right man in the right place. Serta yang berikutnya meningkatkan kepuasan kerja karyawan, yaitu memberikan lingkungan kerja yang nyaman, adil, dan mendukung, mengembangkan potensi karyawan melalui pelatihan, training, misalnya pendidikan dan pengembangan karir. Berikutnya juga ada menjaga hubungan kerja yang harmonis, yaitu menciptakan komunikasi dan kerjasama yang baik antara manajemen dan karyawan. Yang terakhir yaitu mematuhi aturan dan etika kerja, yaitu memastikan organisasi berjalan sesuai hukum dan norma atau aturan yang berlaku dalam suatu perusahaan tertentu. Nah, di sini ada fungsi manajemen SDM. Fungsi manajerialnya yaitu planning, perencanaan, organizing atau pengorganisasian, directing atau pengarahan, controlling atau pengendalian. Nah, tadi kita udah bahas pas pengertian manajemen sumber daya manusia. Ini fungsi manajerialnya. Sedangkan fungsi operasionalnya ada pengadaan tenaga kerja SDM, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, serta pemutusan hubungan kerja. Nah, di sini ada peran manajemen sumber daya manusia. Nah, beberapa peran manajemen sumber daya manusia ini yaitu yang pertama, melakukan analisis jabatan atau menetapkan karakteristik pekerjaan masing-masing sumber daya manusia. Berikutnya, merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan merekrut calon pekerja. Berikutnya ada menyeleksi calon pekerja, melakukan penempatan dan orientasi karyawan baru, menetapkan upah gaji, dan cara memberikan kompensasi, serta memberikan insentif dan kesejahteraan, melakukan evaluasi kinerja, mengkomunikasikan, memberikan penyuluhan dan penegakan disiplin kerja. Berikutnya memberikan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan karir, membangun komitmen kerja, memberikan keselamatan kerja, memberikan jaminan kesehatan, menyelesaikan perselisihan pemburuan, serta yang terakhir menyelesaikan keluhan dan relationship karyawan. Nah, inilah beberapa peran manajemen sumber daya manusia. Nah, ada di sini pendekatan manajemen sumber daya manusia. Pendekatan strategis manajemen sumber daya manusia harus diberikan adil, adil atas keberhasilan strategis perusahaan. Yang kedua, pendekatan SDM. Manajemen sumber daya manusia ini merupakan manajemen manusia, jadi pentingnya dan martabat manusia tidak boleh diabaikan. Yaitu yang ketiga, manajemen sumber daya manusia merupakan tanggung jawab setiap manajer. Pendekatan sumber daya manusia berlangsung di dalam sistem yang besar, yaitu perusahaan OKI, upaya manajemen sumber daya manusia harus mengevaluasi adil karyawan yang diberikan terhadap produktivitas perusahaan. Nah, yang terakhir, pendekatan proaktif. Manajemen sumber daya manusia ini dapat meningkatkan adilnya andilnya atas karyawan dan organisasi dengan mengantisipasi berbagai masalah sebelum masalah itu muncul.
Nah, di sini ada prinsip-prinsip manajemen sumber daya manusia. Prinsip-prinsip manajemen sumber daya manusia yang perlu diperhatikan. Yang pertama, prinsip kemanusiaan. Prinsip demokrasi. Prinsip the right man is the right place. Yang berikutnya, prinsip equal pay for equal work. Prinsip kesatuan arah, prinsip kesatuan komando, prinsip efisiensi, prinsip efektivitas, prinsip produktivitas kerja, prinsip disiplin, serta prinsip wewenang dan tanggung jawab. Nah, di sini ada praktik manajemen sumber daya manusia. Sebagai ilustrasi, berikut ini adalah kegiatan-kegiatan manajemen sumber daya manusia yang secara khusus diberlakukan di lingkungan pegawai negeri sipil. Nah, program umum. Berikut ke yang pertama, program umum. Di sini penyusunan formasi, pengadaan pegawai, pengangkatan pertama, pelatihan, kenaikan gaji, kenaikan pangkat, tunjang gantung gantung jangan, tunjang tunjangan tunjangan-tunjangan, mutasi jabatan, mutasi kerja, pemberian cuti, pemberian penghargaan, pembinaan kesejahteraan serta tabungan asuransi pensiun, pemberhentian pensiun. Nah, inilah praktik manajemen sumber daya manusia yang pertama. Yang kedua yaitu ada program khusus, di mana pembinaan tenaga kerja, penyelesaian kasus perorangan, pergantian surat yang hilang, peninjauan masa kerja, penyelesaian masalah kepegawaian, pengurusan NIP atau kartu pegawai, pengurusan kartu istri atau kartu suami, pengurusan asuransi kesehatan, pengurusan tabungan asuransi pensiun. Nah, inilah beberapa praktik manajemen sumber daya manusia. Nah, di sini ada tantangan manajemen sumber daya manusia. Di sini ada dua tantangannya. Yang pertama, tantangan eksternal, yang kedua, tantangan internal. Tantangan eksternal yang termasuk pada tantangan ini yaitu perubahan teknologi, peraturan pemerintah, faktor sosial budaya, faktor politik, pasar tenaga kerja, kondisi perekonomian, faktor geografi, faktor demografi, kegiatan mitra, kegiatan pesaing. Nah, sedangkan tantangan yang kedua ada tantangan internal. Tantangan ini muncul karena adanya sumber daya manusia yang mengejar pertimbangan atau trade-off diantaranya finansial, penjualan, keuangan, servis produksi, dan lain-lain. Selain itu, dihadapkan pula pada serikat pekerja, sistem informasi yang semakin terbuka dan budaya organisasi. Nah, inilah materi yang sudah saya presentasikan. Jika ada kesalahan kata pengucapan, saya minta maaf dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.